Selamat malam Pak Pius Rengka dan Pak John Kadis. Saya perkenalkan Selamat Pak malam. Pius. Oke, Pak, selamat malam. ya, Pak Pius adalah akademisi bergelut di bidang hukum selama ini. Begitu juga Pak John sebagai advokat. Ya, semuanya adalah pakar hukum. Dan kita ketahui bersama di layar kaca di TV-TV itu kasus polisi tembak polisi sampai sekarang belum selesai dan sudah proses di pengadilan. Ya, prosesnya ini kelihatannya makin makin rumit, makin membingungkan masyarakat. Terdakwanya berapa orang dan terdakwa juga kadang menjadi saksi untuk terdakwa yang lain. Ya, mungkin bisa memberikan pandangan dari sisi akademisi. Pak Pius memberikan pandangannya bagaimana melihat proses yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini. Eh, Ya, Begini, yang pertama itu memang institusi kepolisian ini memang sejak pecahnya reformasi itu kan memang dia memiliki powerful authority atau otoritas yang sangat full untuk mengurus masalah-masalah eh, ketertiban umum kan gitu. Jadi ada kaitan juga dengan penegakan hukum. Nah, tapi di dalam perjalanannya institusi ini secara umum itu dapat kita cermati dari berbagai perspektif ya toh. Nah, perspektif pertama tentu saja kalau kita menggunakan perspektif legal, maka sesungguhnya institusi kepolisian ini diberi kepercayaan sangat penuh untuk menertibkan dan menegakkan hukum di Indonesia. Tetapi ada penyakit orde lama, orde baru misalnya yang dibawa serta di dalam rezim otoriter, dari rezim otoritarian ke rezim demokrasi atau ke rezim reformasi, di mana kultur polisi belum banyak berubah. Jadi yang berubah itu memang adalah format institusinya, tetapi kulturnya tidak berubah. Tidak berubah. Salah satu wujud dari kultur yang tidak berubah itu adalah institusi ini seringkali juga membisniskan pemenang mereka. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dengan Sambo dan kawan-kawan yang lain itu adalah pantulan dari tradisi atau kebiasaan mereka melakukan bisnis pemenang. Nah, gitu. Nah, di Indonesia ini kan sebetulnya maling ini kan atau pencuri ini kan hanya ada dua modelnya kan. Model pertama itu adalah model memang mencuri ambil hak orang lain, dan model kedua itu adalah model bagaimana mereka mendagangkan posisi mereka masing-masing. Itu yang disebut orang itu rent seeking itu. Jadi bagaimana mereka mendagangkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan mereka sendiri. Gitu. Nah, lalu sekarang ini punya kecenderungan bahwa mereka mereka kelakuan sosial mereka, kelakuan hukum mereka itu sudah mulai diperhatikan, dicermati oleh masyarakat sipil atau masyarakat umumnya, dan kemudian ditemukan beberapa gejala sebagaimana yang dialami oleh Sambo itu. Nah, lalu ketika kasus dia diproses secara hukum, maka memang institusi ini juga bukan tanpa masalah. Baik institusi hukum yang melakukan penegakan hukum di pengadilan maupun juga institusi hukum yang namanya aparat polisi atau jaksa juga bukan tanpa masalah. Mereka itu bermasalah sebetulnya. Mereka bermasalah. Sehingga reformasi penegakan hukum itu memang harus terus menerus dilakukan dan terus menerus juga dikontrol oleh masyarakat sipil dan masyarakat politik. Ya, seperti itu. Itu pandangan saya yang pertama ya, mengapa misalnya banyak sekali kasus-kasus hukum itu untuk elitnya itu selalu bertele-tele. Untuk masyarakat sederhana itu gampang.
gampang gitu mereka mengatur ya. Kalau elitnya itu, kelompok oligarkinya itu agak sangat rumit. Bahkan mereka bisa membelokkan seluruh terminologi hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Tapi gambaran besarnya seperti itu tadi. Jadi reformasi itu sebetulnya terjadi peralihan dari rezim otoritarian menuju rezim demokratik atau rezim reformasi. Tetapi itu yang berubah itu adalah strukturnya, tapi kulturnya tidak berubah banyak. Dan itu dialami oleh hampir semua institusi sosial, termasuk institusi politik. Ya, partai-partai politik juga sama apa namanya kelakuannya, institusi penegakan hukum juga sama kelakuannya. Dan kita kemudian dengar misalnya di daerah-daerah, di kabupaten khususnya, banyak sekali polisi, jaksa yang ikut terlibat di dalam pengerjaan proyek dan apa segala macam. Itu kan sebetulnya kultur lama itu. Kultur lama yang mereka bawa ke era reformasi ini. Mestinya pada era reformasi itu mereka tidak boleh terlibat di situ. Mereka hanya bertugas untuk menegakkan hukum gitu. Jadi bukan problem di aturan mainnya, tetapi problem di penegakannya. Dan kalau problem di penegakan, nah, itu ada hubungan dengan kelakuan-kelakuan aktornya di dalam. Begitu. Itu komentar saya pertama. Ya, kalau melihat Silakan mungkin. yang terjadi di pengadilan ini, Pak Pius, bagaimana ini? Apakah terbelit-belit proses hukum terhadap kasus polisi tembak polisi itu terbelit-belit atau seperti apa? Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu? Ataukah sudah pas yang mereka lakukan saat ini? Menurut pandangan Pak Pius? Nah, proses pengadilan itu kan memang proses untuk mengurai kebenaran hukum kan, secara objektif kan begitu. Begitu. Tetapi yang diproses ini kan aparat penegak hukum untuk mencari jalan yang meluputkan kelakuan-kelakuan mereka kan begitu. Gitu. Itu kan yang sebetulnya sungguh terjadi. Dan itu gejala ini bukan hanya gejala Sambo, tapi gejala itu umum terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Begitu. Ya kan? Ya, yang tadi saya bilang ya, ini ingat itu bahwa pertama ada rejim otoritarian atau rejim otoritarian zaman Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto, itu sangat otoriter. Dan kemudian pada masa itu polisi dengan tentara militer itu kan bergabung. Dan waktu itu kan angkatan darat begitu sangat kuat. Lalu pecahlah reformasi. Salah satu tuntut reformasi untuk berpisah antara polisi dengan militer. Nah, akibatnya apa? Mereka sangat powerful untuk melakukan penegakan hukum dan khususnya ketertiban masyarakat. Nah, saat powerful ini, kewenangan ini begitu powerful pada mereka, maka mereka kemudian memanfaatkannya dengan cara-cara yang buruk. Itu antara lain melakukan apa namanya rent seeking atau mendagangkan pemenang itu. Bisnis kemenangan itu selalu terjadi di mana-mana. Nah, kalau di dalam kasus-kasus korupsi misalnya, itu kan korupsi di Indonesia ini kan hanya ada dua aja wataknya. Watak pertama itu adalah watak memang ambil hak orang lain. Kemudian watak kedua itu adalah bagaimana wewenang itu dipakai agar membebankan orang lain yang mereka urus, kan begitu. Ambil contoh, misalnya urus SIM. Urus SIM itu kan kewajiban mereka untuk melancarkan itu, tetapi kan mereka punya kewenangan untuk itu kan. Nah, untuk supaya kewenangan ini dibuat terumit dan kita menuntut supaya itu cepat, mereka memperumitnya. Karena cara supaya lebih cepat adalah dengan membayar mereka. Itu kan cara bisnis mereka kan begitu. Bisnis pemenang ini. Nah, ketika kasus mereka ini diangkat dan tembak polisi ini kan sebetulnya karena ada kasus di dalam, ada rentetan bisnis gelap, ada rentetan bisnis pemenang di dalamnya, kemudian terjadi kasus kan begitu, polisi tembak polisi. Dan ketika polisi tembak polisi ini kan antara elit, itu kan elit itu satu siapa itu yang meninggal itu kan kelas bawahnya di polisi. Tetapi kalau si Sambo ini kan elitnya. Dan elit ini kan melibatkan begitu banyak orang. Dan itu jaringan mereka cukup sangat kuat di Indonesia, bahkan juga sampai ke luar negeri itu. Gitu. Lingkaran kejahatan itu.
Dan hakim, dan pengadilan tentu sangat ruwet. Kan kita membutuhkan hakim-hakim yang sungguh cerdas untuk melihat kerumitan ini. Jadi tidak hanya lagi melihat teks hukum sebagai teks itu penegakan itu, tetapi juga dia ada hubungan dengan jaringan-jaringan lain, entah jaringan politik, jaringan kepentingan-kepentingan lain. Karena Sambo misalnya yang ditangkap, tetapi komplotan yang di balik Sambo itu ada begitu banyak yang betul-betul juga orang yang sangat berpengaruh di dalam diri. Nah, untuk mengurai itu tidak sangat gampang, dan pengadilan memang suka atau tidak suka dia harus melalui proses ini, gitu. Begitu sih. Saya ke Pak John. Ini ke Pak John saya sedikit bertanya juga ke Pak John. Pak John harus memilih. Kalau Pak John jadi pengacara dari sekian terdakwa ini, Pak John memilih jadi pengacaranya siapa? Ya, ya ini pertanyaan yang aneh tapi menarik ya. Ya, sebagai seorang advokat, pengacara tentu tidak menolak kalau ada permintaannya. Iya, betul. Yang pada intinya kan advokat pengacara ini menegakkan hukum, menegakkan peraturan. Betul. Tidak memandang kliennya seperti apa kondisinya. Itu dulu. Kemudian yang kedua, mengenai kasus ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Pius tadi itu memang benar. Jadi suatu keadaan sekarang ini masih terbawa oleh kultur tempo dulu pada zaman Soeharto. Jadi ada begitu besar kekuasaan penegakan hukum, dan itu tipis dengan pelanggaran hukum. Jadi berdekatan dia untuk para penegak hukum ini. Nah, dalam kasus yang sekarang ini, kalau saya lihat itu, ya peradilan itu sendiri sekarang. Seperti kita dengar bahwa kadang ada mafia peradilan yang terdiri dari advokat, pengacara, polisi, jaksa, hakim. Nah, seperti yang dikatakan oleh Profesor Mahmud beberapa bulan lalu, dia menekankan di situ. Dan ini sekarang terjadi di dalam lembaga ini. Jadi apa yang terjadi di dalam lembaga ini merupakan suatu noda hitam yang begitu besar ya. Dan mereka lupa bahwa polisi ini yang menurut info terakhir itu jumlahnya 400 ribuan ya, mereka lupa bahwa mereka itu berasal dari rakyat. Jadi peristiwa yang ada di dalam mereka ini, di mana mereka dari rakyat ini, itu disaksikan oleh kurang lebih ya penduduk Indonesia sekarang kalau hitung pemilih ya 270 juta. Ya. Jadi mereka lupa bahwa di panggung penegakan hukum ini mereka itu ditonton oleh 260 juta lebih orang Indonesia. Plus mungkin dunia akan lebih di atas itu lagi. Jadi mereka lupa bahwa mereka berada di panggung penegakan hukum ini, mereka bagian dari rakyat Indonesia. Mereka lupa. Jadi mereka saking lupanya sehingga ada eksekusi hal-hal yang mereka lakukan di dalam lembaga mereka sendiri yang notabene itu dilakukan terhadap polisi yang berasal dari masyarakat. Nah, ketika ada komplain dari orang tua mereka, baru mereka terkejut. Dan ini saya pikir mungkin ini ya, Pak Pius, ledakan dari selama ini ya juga mungkin terjadi cukup banyak yang tidak terungkap. Nah, sekarang kan sudah lebih sadis. Dan saya pikir juga cara yang terbaik mungkin harus seorang jenderal ini melakukan satu perbuatan yang benar-benar bisa membesar sehingga seluruh rakyat Indonesia teriak. Nah, kalau kita hampir setiap hari ya, Pak Pius, termasuk anak-anak kita juga, ya setiap hari bicaranya Sambo. Nah, di warung-warung, kalau kita ke pasar, kita pergi di pantai, ceritanya tentang sekitar itu. Kita juga sekitar itu. Itu berarti panggung penegak hukum ini, baik lawyer, polisi, jaksa, hakim, sesungguhnya sekarang mereka baru menyadari bahwa panggung mereka ini ditonton oleh begitu juta rakyat Indonesia. Dan mereka malu sendiri kan? Nah,
kejadian ini sekarang sebagai ujian. Kalau saya lihat itu, Pak Bius, apakah mereka sekarang mempercepat proses ini sesuai prosedur atau memperlambat sebagaimana kesan-kesan yang kita alami selama ini. Begitu banyak perkara pidana yang diproses di polisian atau perkara apa saja di kejaksaan juga begitu, di hakim juga begitu lama. Bahkan naik banding Mahkamah Agung begitu lama, bahkan bertahun-tahun kesannya. Nah, sekarang ini merupakan ujian bagi mereka, apakah mereka lambat atau cepat. Jadi saya pikir tahun ini tahun berkat juga buat kita, Pak Pius, bahwa mereka sendiri sekarang mengalami kejadian ini dan mereka harus menunjukkan apakah kesan selama ini mereka sebagai lembaga penegak hukum, lembaga peradilan yang lelet atau cepat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat sekarang ini masuk ke dalam kasus ya, saya mendengar dan beberapa berita juga ya Pak Pius juga mungkin begitu. Kalau dilihat sih sederhana saja, pembunuhan berencana. Dan kalau dilihat akhir-akhir ini, minggu-minggu terakhir, begitu lama membicarakan masalah motif. Ya Pak Pius tentu lebih tahu lah bahwa motif ini di hukum pidana harusnya begitu menjadi fokus. Paling itu dilihat sebagai pemicu untuk melihat suatu keputusan bahwa dia mengambil keputusan untuk membunuh seseorang. Dan begitu lelet ya, Pak Pius, kesan saya sidangnya ini, meskipun satu hari sampai 15-16 orang saksi, tapi kesan saya lelet. Tapi mudah-mudahan saya keliru, karena sekarang hakim diuji apakah mereka proses cepat atau lambat sebagaimana kebiasaan terkesan sebelumnya. Demikian dulu Pak Pius. Ya, saya lihat, saya kira analisa itu oke ya. Memang karena itu tadi saya bilang, kalau kita menggunakan perspektif legal atau perspektif normatif itu memang, maka ada tindak pidana yang memang harus dituntaskan. Dan tindak pidana ini kan memang sesuai apa sifat melawan hukumnya, apa sifat melawan hukum khusus, apakah sifat melawan hukum umum, apakah sifat melawan hukum formal, ataukah sifat melawan hukum material. Nah, tetapi di dalam kasus pengurusan Sambo ini, itu yang saya katakan tadi, memang tidak cukup hanya didekati dengan perspektif hukum, tetapi juga itu mesti didekati dari perspektif lain, dan perspektif lain itu masuk di dalamnya perspektif politik, masuk di dalamnya perspektif kultur. Itu yang saya katakan tadi, bahwa manusianya kan memang sama tapi datang dari rezim yang berbeda, gitu kan. Nah, dulu waktu rezim otoritarian itu, rezimnya Soeharto itu kan, ini institusi penegakan hukum khususnya di polisian ini, itu kan dia bergabung dengan institusi yang namanya institusi Angkatan Darat, kan gitu. Lalu pecah reformasi punya salah satu tuntutannya agar polisi dan militer itu dipisah dan dibikin otoritas. Maka diserahkan seluruhnya, diserahkan kepada polisi seluruh urus penegakan hukumnya, menjaga ketertiban masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat ini. Maka ketika mereka menerima seluruh urusan ini, maka institusi polisi itu menjadi begitu sangat powerful di dalam urusan itu. Nah, ketika urusan menjadi sangat powerful, maka imajinasi kultural yang dibawa pada rezim otoritarian itu dibawa sampai ke sini. Kemudian mereka berubah menjadi apa namanya, menjadi mendagangkan ini ya, posisi wewenang itu dan segala macam. Maka fenomena Sambo itu adalah fenomena yang menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya kultur rezim Orde Lama, Orde Baru itu belum banyak berubah di dalam penegakan hukum. Mengapa? Karena aktor-aktornya itu adalah aktor-aktor yang justru mendagangkan posisi-posisi mereka masing-masing. Nah, ketika orang-orang yang elitnya ini sedang mendagangkan posisi itu dan kemudian ada muncul kasus Sambo, maka Sambo ini dibandingkan dengan si orang yang ditembak itu, anak-anak muda itu, polisi itu kan, ini kan antara elit dengan yang di bawah. Nah, elit Sambo ini hanya salah satu mata rantai dari mata rantai besar yang ada di dalam institusi kepolisian.
Dan mereka di situ banyak sekali orang yang terlibat sebetulnya di dalamnya, termasuk jenderal-jenderal lain yang belum, barangkali yang singgah hari ini masih belum diucapkan atau belum disebutkan di dalam proses-proses ini. Nah, di dalam proses itu bagaimana mereka menjaga agar hanya Sambo sendiri yang akan muncul nanti, supaya kawan-kawan yang lain itu tidak disentuh. Nah, untuk tidak menyentuh ini, maka mereka akan berusaha memainkan itu, dan mungkin saja mereka juga akan memainkan itu di lembaga peradilannya, peradilannya. Kalau peradilan yang menangani itu adalah peradilan tingkat pertama, pengadilan negeri, itu kan peradilan negeri ini ada strukturnya. Ada strukturnya di atas itu, dan struktur itu ada urusan lagi dengan bagaimana placement atau positioning atau penempatan orang-orang yang akan sedang mengurus kasus ini. Dan jaringan ini memang mesti perlu dikontrol. Karena itu saya selalu berpandangan bahwa agar penegakan hukum ini berjalan smooth atau berjalan objektif, maka kita harus memperkuat kontrol rakyat. Rakyat harus terlibat di dalam proses itu. Saya kira saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Kren John tadi, bahwa sesungguhnya dengan peristiwa Sambo ini, itu bukan hanya polisi yang melihat kasus mereka sendiri, tetapi ada begitu banyak orang yang sedang melihat, memantau peristiwa ini, dan bahkan bukan hanya bukan hanya masyarakat sipil di dalam negeri, tetapi juga masyarakat lain di dunia internasional. Nah, kalau kita mulai lagi menyinggung ke dunia internasional, maka pertanyaannya ialah kepentingan siapa sebetulnya yang mau dilindungi lagi dari jaringan ini, gitu kan? Kelihatan kan memang Sambo punya kasus ini kan dia tidak hanya kasus pembunuhan berencana, tetapi juga ada urusan dengan kasus-kasus lain, itu bisnis-bisnis lain yang sempat diberikan judi dengan narkoba itu luas, dan kan memang akan ikut bermain semua, pasti akan ikut bermain semua, hingga saya selalu melihat bahwa kalau rejim demokratik ini makin memperkuat dirinya, maka suka atau tidak suka, masyarakat sipil itu harus terlibat di dalam proses mengontrol. Jadi mengontrol hakim di dalam prosesnya ini, mengontrol polisi kan kita harus kontrol terus, dan itu ada banyak orang yang bakal akan terlibat. Nah, para ahli hukum, baik itu posisinya baik sebagai ahli hukum kritik maupun juga ahli hukum yang terlibat di dalam aksi penegakan hukum, misalnya pengacara, advokat, pengadil, itu sedang dicermati oleh masyarakat lain di luar institusi ini. Saya apa yang dikatakan oleh Kren John tadi, bahwa dalam posisi seorang advokat atau seorang pengacara itu tidak boleh menolak permintaan. Kenapa? Karena dia juga diminta di dalam kerangka untuk melakukan penegakan hukum, gitu. Hanya posisi perspektifnya berbeda. Misalnya saya sebagai jaksa, maka perspektif saya yang pertama bahwa orang yang mau didakwa adalah bersalah, itu dulu. Nah, posisi advokat dia akan mengatakan dia tidak bersalah. Posisi hakim dia mengatakan oke, saya akan mendengar untuk menentukan penegakan hukum itu yang benar itu kayak itu. Di situ asiknya sebetulnya perdebatan hukumnya. Tapi catatan saya tadi itu ialah bahwa ketika bicara tentang penegakan hukum itu, dia hanya berada di dalam ruang kosong. Dia tidak hanya berada di dalam ruang hampa, tetapi penegakan hukum ini berada di dalam konteks. Dan dia berada di dalam satu konteks di mana konteks perubahan dari rejim otoritarian menuju rejim reformasi. Dan rejim reformasi belum selesai. Kita harus memperbaiki. Satu-satunya perubahan yang luar biasa besarnya sekarang ini ialah bahwa seluruh kelakuan atau perilaku penegak hukum itu tidak bebas lagi dari tontonan masyarakat luas. Dan begitu tontonan masyarakat luas dan masyarakat luas yang terlibat di dalam tontonan itu, mereka juga memiliki kepentingan. Nah, orang-orang baik, mungkin orang-orang baik seperti
kerencon, itu AC moderator itu ya kepentingannya ya. Oke, penegakan hukum itu harus jernih murni. Tapi bagi orang yang terlibat bersama Sambo, itu dia tidak berpikir begitu. Dia akan berpikir bagaimana caranya supaya si Sambo ini dia harus dibebaskan atau bagaimana dia diluputkan agar untuk itu perlu diatur, perlu dicari tahu langkahnya atau aktor-aktornya mana untuk bisa menekan pengadilan juga. Nah, karena itu prosesnya menjadi sangat lama, ruwet. Nah, kan beda kan misalnya kalau bisa tertangkap tangan itu jelas sudah dia kan. Tapi kalau ini butuh apa tanda-tandanya nih? Tanda-tandanya bahwa hakim ini sudah terserang oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan jabatan mereka itu, jabatan hakim itu. Nah, ini biologik aja, biologik ini. Ini biologik aja. Ini biologik. Jadi gini, posisi para ahli hukum itu memang dia akan berusaha memurnikan, menjernihkan hukum ya, penegakan hukum itu ada urusan kebenaran. Jadi nanti pertanyaan itu kan, apakah ada mens rea atau tidak kan begitu. Kemudian kalau sudah ada actus reus atau tidak. Lalu kemudian ada pembuktian atau tidak. Ya, kalau ini semua sudah beres, maka kita akan jalan lancar. Tetapi pertanyaannya, mengapa tidak lancar? Kan begitu. Mengapa tidak lancar? Ada apa sebetulnya di balik ini? Kan begitu pertanyaannya. Nah, makanya saya menjelaskannya bahwa dalam kasus hukum, kasus Sambo khususnya, itu tidak hanya dilihat dalam kacamata hukum semata. Tetapi kalau kami itu membutuhkan ilmu-ilmu lain, ilmu forensik lain untuk melihat. Kami yang bukan orang hukum sudah melihat. Pak Sambo sudah mengakui, siapa si Richard sudah mengakui, ya sudah kasih sanksi. Itu pandangan kami. Tapi ini tadi ya mungkin ada kepentingan lainnya. Kakak John. Meskipun mengakui juga kan itu untuk hakim itu tidak langsung serta-merta ada karena kamu mengaku, oke saya membuat keputusan, tidak. Dia akan mencari betul-betul kebenarannya, itu kebenaran materialnya itu kayak apa. Dan dalam proses mencari kebenaran material ini, dalam proses mencari kebenaran material ini, ada banyak variabel lain yang ikut terlibat di dalamnya, tidak hanya hukum, ya kan? Dan Sambo ini kan urusannya itu dia bunuh orang. Mengapa dia bunuh orang? Satu, mungkin karena memang diduga orang yang dibunuh itu ada keterlibat affair dengan istrinya atau yang lain. Satu. Ini kita menyebut serta-merta ini karena dia cemburu. Mungkin bukan. Ya, betul. Mungkin juga barangkali ini jaringan yang mungkin anak muda ini tahu terlalu banyak gitu kan. Gitu. Kalau orang tahu terlalu banyak kan cara yang terbaik untuk menghilangkan itu pengetahuan itu adalah dengan membuat dia tidak ada kan gitu. Gitu kan. Makanya itu permintaan ibu dari korban itu. Mana HP anak saya? Ini sampai sekarang HP-nya tidak muncul HP-nya. Nah, lalu apa problem? Iya, mungkin di HP itu ada rahasia-rahasia itu yang seperti disampaikan. Ya, itu salah satu kemungkinan. Itu salah satu kemungkinan. Dan kita tidak boleh hanya bergerak dari satu kemungkinan. Makanya saya bilang tadi, kalau pembicaraannya sifatnya legalistik, legal, normatif, maka memang pasti akan ini kasus menjadi pertarungan hukum. Pertarungan perdebatan filsafat hukum, perdebatan hukum pidana, perdebatan macam-macam, dan itu akan pasti menarik untuk dilihat. Tetapi kalau saya melihatnya bahwa ini bukan hanya persoalan hukum pidana ini ada urusan dengan urusan yang lain. Apa itu urusan lain? Satu, itu ada urusan dengan bisnis, jaringan bisnis. Bisnis apa itu? Oke, itu pasti ada bisnis judi online, ada bisnis narkoba. Kan kemarin itu diceritakan itu di berita, saya pernah baca beritanya itu pendapatan dari komplotan ini kan 1,3 triliun ya per bulan itu. Bayangin aja uang dalam jumlah seperti itu. Nah, uang 1,3 triliun per bulan itu, coba mari kita membayangkan itu kalau dalam uang kertas 100 itu mungkin digelar dari Labuan Bajo itu sudah lewat Flores Timur itu sudah kalau digelar di jalan. Wah, banyak sekali uang itu kan. Gitu. Nah, ini orang-orang ini tidak hanya Sambo, tapi ada orang lain di luar itu. Nah, kalau ada orang lain di luar itu,
yang diduga atau merasa bahwa mereka terlibat di dalam proses kasus ini sebetulnya, karena ini adalah satu mata rantai yang mau dilihat. Nah, si Sambo ini harus dijaga, dilindungi. Ya, mereka mencoba Dilindungi. masuk, Nah, mensupport cara dari melindungi luar. apa? Ya, Mereka support dari luar. banyak sekali caranya. Banyak sekali caranya. Itu tidak hanya support dalam arti memberi pengetahuan, tetapi juga support untuk menjaga, menempatkan aktor-aktor. Misalnya saya ada kasus misalnya itu, saya merasa bahwa Keren John yang akan mengamankan saya punya teman dengan Keren John, maka saya akan mengatakan kepada Keren John, oke, saya memang bersalah, tetapi tolong hukumi saya, hukum 3 hari saja ya, oke baik. Nah, itu omong 3 hari kita sepakat, kata 3 hari ini kita sepakat. Banyak yang kebakaran jenggot. Iya, tapi ya supaya tidak tertangkap semua jaringan ini. Nah, harapan kita dari masyarakat ini supaya seluruh jaringan ini dibongkar. Dan kalau seluruh jaringan ini dibongkar, apa yang bakal terjadi di Republik ini? Ya kan? Itu orang banyak sekali terlibat. Ada itu banyak sekali yang terlibat itu. Makanya tadi saya katakan, memang kalau pendekatan hukum murni itu akan melihat Sambo sebagai satu subjek hukum yang memang dia memiliki hak juga untuk melakukan pembelaan dirinya, untuk menerangkan gitu, dan dia mengakui bahwa dia telah bersalah, tetapi juga ini pasti akan dikejar. Nanti misalnya dikejar, Anda katakanlah ditanya, Anda terlibat ya dalam kasus judi online? Ya Bapak, saya terlibat. Siapa saja teman-teman Anda? Kan itu pertanyaan kan pasti keluar. Takut disebut ya dilindungi supaya duluan. tidak menyebut teman-teman ini. Kakak John mungkin mau komentar, bisa langsung saja Kakak John. Ya, saya pikir betul itu apa yang dikatakan oleh Pak Pius itu benar. Memang yang terjadi ini bukan hanya dilihat dari sisi hukum saja, ada banyak faktor lain yang turut berpengaruh di dalamnya. Nah, mungkin ada sedikit kita skeptis bahwa kalau tanpa judi bagaimana ekonomi Indonesia maju atau tidak. Sebagian besar para pemikir, para negarawan bahwa tanpa judi kita bisa maju kok. Jadi ada banyak usaha-usaha lain. Nah, yang judi ini kan ilegal, bisnis yang meraup keuntungan tapi tidak membayar pajak misalnya gitu. Jadi itu makanya itu harus dihentikan. Tapi menghentikan itu tidak mudah. Perlu suatu ada ketegasan yang begitu strong dari pemerintah untuk menuntaskan ini. Nah, saya sepakat seperti Jokowi bilang bahwa harus transparan dan terbuka seluas-luasnya. Kemudian yang kedua Pak Pius yang saya lihat dan Pak Ari, rata-rata pejabat polisi pada tahun 2002 ini kan taruhlah belum usia pensiun ya, belum usia 60, berarti mereka itu rata-rata lahir tahun 1970-an. Jadi pada zaman reformasi tahun 98 mereka itu kaum muda, harapan masa depan bangsa. Nah, ketika pada tahun 2002 ini ternyata begitu banyak juga yang tidak memenuhi harapan bangsa. Bukan berarti semua Polri begitu, tetapi dengan adanya perubahan pada zaman reformasi tahun 98 tidak sepenuhnya terlaksana harapan-harapan dari reformator yang mencetuskan pada waktu itu. Jadi kalau dilihat, kalau saya kan beberapa kali saya mendengar dari diskusi begitu orang berbangga dengan ya saya angkatan reformasi tahun 98, kami yang membuat perubahan di Indonesia, saya meruntuhkan Soeharto. Tetapi harus ingat dengan kondisi sekarang ini sudah menunjukkan bahwa kaum muda Anda tahun 98 itu ternyata sekarang membuatkan hal yang paling buruk, bahkan membuat hitam catatan di kepolisian. Ya memang jumlah mereka tidak banyak lah, paling grup-grupnya kalau dihitung dalam berita yang kita baca, tempat kan Pak Pius ada kerajaan bisnis itu, kerajaan Sambo disebutlah namanya atau apa begitu, ya jumlahnya ratusan lebih ya, mungkin tidak sampai 100 kalau saya tidak lihat. Ya jumlah kecil ini cukup untuk memberi noda hitam susu nila yang bisa merusak susu sebelanga dari polisian. Nah, poin yang saya mau lihat di sini bahwa pemuda harapan untuk menjadi pemimpin masa depan dilihat tahun 98 tidak terpenuhi. Nah, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa terus eksis lah. Saya hanya melihat itu
ada satu sisi yang kurang rupanya pada kita pada zaman digital ini. Jadi kalau saya lihat ini Pak Pius, dengan perubahan perkembangan ke masa digital, makin kesini kok kualitas manusia Indonesia ini kok makin berkurang kalau saya lihat itu. Apa penyebabnya? Saya melihat apakah kita kurang begitu kualitas kita tidak pertahankan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan ya di Pancasila itu ya, tidak mempunyai kemartabatan sehingga kita menganggap yang berada di bawah kekuasaan itu seperti budak ya, tidak bermartabat. Kemudian kita tidak mempunyai merasa lagi persatuan bahwa kita ini satu keluarga besar bangsa. Kemudian yang ketiga, harusnya ada masalah-masalah kita bicarakan, kok malah main hakim sendiri. Yang kelima, ya keadilan itu kok semakin jauh. Jadi kalau dilihat dengan peristiwa yang terjadi di dalam Polri ini, ya wajar kalau keluarganya Brigadir J itu menuntut sampai menangis meminta keadilan. Nah, gejala ini seperti saya katakan dari awal, mungkin kasusnya bukan hanya ini, ada begitu banyak yang tidak muncul di permukaan. Nah, satu harapan kita, ya saya dari pihak sisi lawyer ya, kalau nanti menghadapi masalah begini, saya juga berpikir mudah-mudahan peristiwa yang sekarang ini membuat polisi membuat reformasi yang betul-betul reformatif, sehingga bagi pencari keadilan di kemudian hari tidak lagi mengalami masalah. Kira-kira begitu dari saya, Pak Pius. Ya. Ini Pak John, ini lawyers ini kan biasa mengajari supaya selamat, caranya seperti ini. Iya, ya memang begitu. Tetapi begini, intinya dari advokat itu menegakkan peraturan. Betul. Jadi misalnya, ya katakanlah pembunuh si Sambo, maka advokat biasanya begitu, menjelaskan ke dia, Pak, perbuatan Bapak ini begini. Bapak akan dikenaikan hukuman ini. Kemudian kedua, ya saya dalam istilah sekarang sebenarnya di Republik ini sudah tidak ada istilah pembela lagi sebenarnya. Kalau zaman Belanda dulu pembela, dari yang bersalah pun bisa dibenarkan. Itu zaman Belanda. Zaman ya Soeharto juga mungkin ada begitu. Tapi sekarang lebih populer, ya Pak Pius tahu persis, advokat itu disebut sebagai penasihat hukum, lawyer. Jadi dia memberitahukan hukum apa yang diterapkan terhadap klien jika dia melakukan perbuatan A, B, C, D, dan sebagainya. Jadi bukan dalam arti membela apapun yang terjadi. Bahkan dia pembunuh pun sudah terang-terangan terbukti, ya pembela mengusulkan supaya ya dia bisa bebas dari segala hukuman. Saya rasa menurut saya tidak demikian. Pak Pius yang tahu persis di dunia akademis, bahkan hal ini selalu dipertengkarkan dan biasanya hal hasil pikiran baru itu merupakan sintetis untuk bisa dipakai saat sekarang ini. Saya kira begitu Pak Pius. Jadi apa yang Pak Pius tadi sampaikan itu memang secara global ya. Ada tidak pengacara saat ini yang menjadi pembela untuk orang yang salah? Begini, kita tidak bisa ya menjustifikasi sesama ya, karena kita juga tidak mengetahui seperti itu. Masyarakatlah yang menilai. Kalau kita sendiri tidak, kita hanya berusaha di profesi kita masing-masing. Kalau menurut saya jadi gini, Ari, itu sangat Ari, sudah berapa kali mengganti skenario itu kan pembela yang membela orang salah itu yang seperti itu. Jadi begini Ari. Jadi siapa kalau ditanya siapa penegak hukum itu? Penegak hukum itu satu, itu aparatus penegak hukum, ya kan? Siapa penegak hukum itu? Satu, polisi, kedua jaksa, ketiga hakim. Siapa lagi? Itu juga pengacara, advokat, ya kan? Itu penegak hukum. Apa tugas mereka? Tugas mereka untuk mencari kebenaran hukum. Dengan mencari kebenaran hukum, maka hukum yang dicari itu kemudian menjadi tegak, kan begitu, menjadi objektif, menjadi benar. Maka siapa yang akan menjatuhkan hukuman itu adalah tugas pengadilan. Tapi tugas advokat itu untuk
Tetapi perspektifnya memang berbeda nanti. Nah, misalnya seorang pengacara atau advokat itu, dia punya perspektif itu pertama di dalam kepalanya itu dia akan mengatakan bahwa orang ini tidak bersalah. Kalau toh dia bersalah, maka hukumannya itu tidak harus berat ini. Itu dia. Itu dia punya sikap. Karena itu mereka berdiskusi. Tidak membenarkan yang salah atau mau menyalahkan yang benar, tidak. Tetapi dia akan berusaha menjernihkan hukum itu supaya hukum itu bisa berjalan sesuai dengan real. Dalam kasus Sambo, kata saya tadi, bahwa tidak hanya dilihat dari perspektif hukum, tidak hanya dilihat dari perspektif normatif, tapi marilah kita melihat kasus Sambo ini sebagai satu fenomena puncak dari gunung es. Sebetulnya ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Nah, karena pertanyaan Ari tadi kan begini, mengapa lama ya? Nah, ya lama ini bisa macam-macam sebabnya. Nah, mungkin bagi hakim sendiri, dia akan menjawab begini, sebetulnya tidak lama, ini adalah proses yang harus kita lewati, karena di dalam proses itu hakim berusaha mencari kebenaran yang tepat agar keputusan nanti yang dia jatuhkan itu tepat adanya atau adil adanya. Gitu kan itu cara gitu. Tetapi saya mengatakan oke, benar perspektif si hakim itu akan berusaha mencari kebenaran itu agar keputusannya menjadi adil, tetapi karena Sambo ini satu fenomena, maka Sambo ini tidak sendirian, dia tidak berada di dalam ruang hampa, dia berada dalam satu jaringan. Nah, kita semua baca bahwa kasus Sambo ini muncul yang diperlukan itu kan dia menembak anak buahnya, dan anak buahnya itu kemudian sekarang meninggal dunia. Nah, tentu kita punya pertanyaan, mengapa dia menembak itu? Apakah karena semata-mata karena dia cemburu, sementara dia sendiri juga melakukan hal yang tidak disukai dilakukan oleh anak buahnya, gitu kan? Ya kan begitu. Tapi mungkin juga ada karena jangan-jangan anak yang ditembak ini, polisi yang ditembak ini, dia tahu terlalu banyak. Dia tidak boleh tahu terlalu banyak, karena kalau dia bernyanyi, akan begitu banyak orang yang akan dibawa serta di dalam kasus ini. Maka dia mesti ditiadakan, dilenyapkan. Untuk menghilangkan alat bukti tadi kan. Jadi ada cara kan banyak sekali untuk menghilangkan cerita di balik itu. Nah, ini nanti pintar-pintarnya kalau waktu nanti advokat untuk menyerang supaya bisa membongkar ini. Tapi juga hati-hati, karena ini negara saya kira sudah di dalam urusan penegak hukum itu sudah negara mafia. Jangan-jangan misalnya John melakukan pembelaan mencari pemurnian itu dalam norma-norma, nah dia juga bisa jadi sasaran ini nanti. Hanya tinggal caranya gimana cara membunuh dia ini, kan gitu kan? Kan gitu. Masih ingat kasus Munir kan? Kasus Munir kan begitu kan? Kasus Munir kan memang mesti begitu. Gitu. Atau kasus ini Baharudin Lopa, ya kan? Baharudin Lopa itu salah satu jaksa yang luar biasa hebatnya. Jadi fenomena Sambo itu tidak hanya fenomena hukum, tidak hanya fenomena yang menarik untuk pembahasan hukum, terutama hukum pidana, tetapi ini juga menjadi fenomena yang bisa menjadi bahasan politik, dia bisa menjadi bahasan ekonomi, dia bisa menjadi bahasan tentang jaringan-jaringan mafia yang berbahaya di sini. Nah, saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh ahli namanya William Reno, dan dia itu ambil studinya di banyak sekali kasus yang terjadi di Afrika, ya, di Afrika Selatan waktu itu, dan lalu kemudian dia menyimpulkan bahwa memang di negara-negara mafia itu memang ada aparat penegak hukumnya, tetapi hukum tidak berlaku, yang kan begitu. Itu yang terjadi. Dan kita tahu juga banyak sekali advokat yang dibunuh juga dalam kasus di beberapa tempat lain di misalnya kasus-kasus negara-negara di Amerika Latin itu. Begitu Ari, cara melihatnya memang seperti itu. Kebetulan kita dilihatkan, posisi saya ini kan mau melihat tadi sebagai pengamat, ya kan, pengamat seorang akademisi. Karena itu saya tidak melihat bahwa kasus Sambo ini semata-mata adalah kasus hukum. Menurut saya ini tidak hanya kasus hukum, tetapi problem hukum Sambo dengan dia membunuh anak buahnya itu memang harus dicari, diputuskan di pengadilan. Lalu mengapa lama di pengadilan? Nah, saya bilang itu ada macam-macam sebab lama. Kalau tanya hakim, kalau ditanya, Bapak kok mengurusnya lama sekali, mestinya cepat ini. Dia akan menjawab, bilang, iya, ini memang prosesnya sedang dilakukan.
Dan ini Anda berkesan bahwa ini lama, tapi sebetulnya ini normal aja kami menyelesaikannya ini. Kan dia akan menjawab begitu, ya kan? Iya, Dia akan pasti jawab begitu. Kami mencurigai hakim juga tidak masalah kan? Ya, kita kan ini ada dua perspektif, toh. Satu perspektif kita percaya bahwa aparat penegak hukum itu baik, kan begitu. Maka kalau kita percaya bahwa aparat penegak hukum itu baik, maka proses terhadap kasus Sambo itu akan berjalan mulus dan tepat, kan begitu. Tapi mari kita dengan perspektif lain. Kita akan mengatakan bahwa, saya ragu ini yang sedang menyelesaikan perkara ini adalah bagian dari jaringan-jaringan mafia juga ini. Kita kan begitu cara melihatnya. Gitu. Dan kata lain, jangan hanya satu perspektif yang kita mau lihat dengan fenomena Sambo ini. Begitu. Ini kan sama dengan nanti kita cerita fenomena Anies Baswedan ini. Gimana cara melihat Anies Baswedan di dalam kasus itu. Iya. Ya, betul itu Pak Pius. Jadi Asyari kalau pembela Verdi Sambo, ya katakanlah pembela pembunuh, kalau satu-satunya bisa membebaskan dia dari hukuman itu ya, kalau pembela bisa membuktikan bahwa dia pada saat melakukan itu dia dalam keadaan gila. Iya, sehingga dia tidak hanya dibebas tapi dilepas. Gila. Ya. Jadi itu, tapi dalam penelitian dan dalam penyelidikan itu terbukti bahwa dia sehat walafiat, dia melakukan mengambil keputusan, lalu membuat perencanaan, lalu dia membuat harinya, kapan dieksekusi, dan semuanya itu dilakukan dengan tenang. Ya, okay. Nah, kalau umpamanya saya betul-betul mau membebaskan Verdi Sambo dan teman-temannya, maka pembela harus membuktikan dengan betul-betul berqualified dari hasil para dokter dan segala macam bahwa dia gila. Nah, kalau saya berhasil membuktikan bahwa dia gila, ya dia akan bebas. Tapi kalau tidak, ya terjadilah seperti yang tadi Pak katakan itu. Ya, memang saya juga melihat ya Pak Pius bahwa para hakim ini sekarang juga mereka dikejar dan ditonton oleh juta. Nah, bahkan beberapa mereka secara spontan mengatakan bahwa ini perkara kita harus selesai pada waktunya. Pada hari ini kita periksa saksi 16 orang. Anda jangan berbelit-belit, jangan berbohong, dan segala macam. Bahkan eksepsi juga dia mengatakan kalau kamu tidak setuju ya sidang akan berjalan terus. Jadi kita masih percayalah Pak Pius bahwa mereka melakukan ini akan selesai pada waktunya. Tetapi paling tidak kasus ini sekarang membuat satu pukulan besar terhadap polisi, jaksa dan hakim bahwa mereka harus menegakkan benar-benar ya kalau kejahatan nyatakanlah kejahatan, kalau berencana ya pembunuhan berencana dan segala macam supaya tidak ada lagi rekayasa, apalagi main hakim sendiri di dalam institusi itu. Itu yang saya lihat Pak Pius. Kita di NTT pun juga ya kita jauh-jauh dari Jakarta. Jadi gema dari peristiwa ini sampai ke pelosok-pelosok. Satu poin saja yang saya lihat bahwa polisi itu merakyat sampai ke desa-desa, sampai ke kampung-kampung, sampai di kebun-kebun. Nah, itu berarti ini kan polisi harus menyadari bahwa polisi ini bagian dari rakyat loh. Hakim juga begitu, jaksa juga itu bagian dari rakyat loh. Anda jangan berdiri sendirilah. Anak buahmu di sana dianiaya, dihakimin dan segala macam. Dan saya melihat ini juga Pak Pius ada peribahasa lama itu bahwa hal yang berbau busuk itu dibungkus rapi manapun tetap juga baunya akan tercium. Dan kejahatan selalu akan terbongkar. Ya, seperti kata Profesor saya tapi jadi keburukan itu dia boleh berlari cepat, tapi ada saatnya di mana kebenaran akan melewati dia. Ya, kira begitu. Betul. Ya, itulah justru kita mau cepat karena energi kita ini habis. Buang-buang waktu nonton yang di atas itu, tapi mau tidak nonton juga penasaran kita ini. Bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap Joshua? Kalau dari sisi akademis kan melihat dari semua aspek ya, jadi apa saja kemungkinan bisa merancang pikiran untuk melihat penyebab dari semua ini. Jadi saya pikir begitu. Kalau kita dari sisi advokat ya, secara kasuistis ya dia kita soroti saja. Ya saya banyak
pendapat malam hari ini, banyak masukan. Terima kasih, salam Yo, sehat. salam. Terima kasih. Baik, terima Ya, kasih ada. Pak Pius Terima dan Pak John. Terima kasih atas waktunya untuk TV Jalan Indonesia, terutama juga atas ilmu-ilmunya. Kita banyak menggali ilmu dari sini dan untuk keadilan terhadap kasus polisi tembak polisi ini. Kita memberikan semangat dukungan kepada para hakim yang sedang mengurus perkara ini. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik, keputusan yang paling adil dalam kasus ini. Ya, terima kasih Pak Pius, Pak John, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.